Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taman Tanya dan Maknai Literasi Anak, podcast yang hadir sebagai ruang reflektif dan edukatif untuk membahas hal-hal penting seputar perkembangan literasi anak usia dini. Yang dimana hari ini kita akan ngobrol soal literasi anak bukan dari sisi teoritis semata aja, tapi dari sudut pandang makna. Karena literasi ini bukan sekedar mengajar membaca, tapi memahami anak sebagai pribadi yang sedang tumbuh melalui kata, suara, dan rasa. Langsung aja kita sapa narasumber hari ini. Tema diskusi yang luar biasa, Kak Sitiari Rahmawati. Halo, selamat datang. Halo, terima kasih sudah mengundang. Selamat siang ya, senang banget nih bisa ngobrol di podcast kali ini di podcast Taman. Topiknya memang menarik dan dekat banget sama kita sebagai calon guru PAUD. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal Kak Sitiari jawab mengenai literasi, yang dimana kita akan bertanya bagaimana sih menurut Kak Sitiari gitu tentang literasi ini. Nah, di sini ada pertanyaan yang mungkin masih dasar, yang bagaimana sih menurut Kak Sitiari tentang literasi anak usia dini. Oke, sepengetahuan aku, literasi anak usia dini adalah proses anak mengenal, memahami, dan menggunakan bahasa secara bertahap, baik secara lisan, tulisan, maupun simbol. Tapi yang sering dilupakan itu literasi itu soal membangun koneksi antara anak dengan lingkungannya. Misalnya saat anak diajak ngobrol, mendengarkan cerita, bernyanyi, atau mengekspresikan lewat gambar, semua itu adalah bentuk literasi. Kalau gitu, menurut Kak Sitiari, kapan nih sebaiknya literasi ini bisa diperkenalkan pada anak? Literasi dimulai bahkan sejak anak baru lahir, karena pada saat itu ibu mengajak bayi berbicara atau bahkan menyanyikan lagu Nina Bobo atau salawat gitu. Sebenarnya pada saat itu merupakan bentuk awal dari stimulasi literasi. Jadi bukan nunggu anak masuk TK dulu itu baru disebut literasi gitu. Akan tetapi ketika awal anak baru lahir juga itu sudah stimulasi literasi. Gitu ya. Berarti bakal akan melibatkan banyak pihak gitu ya. Kalau kita bicara peran nih, menurut Kak Sitiari siapa aja sih yang punya tanggung jawab dalam literasi anak? Yang memiliki peran yang paling utama itu tentu keluarga sebagai lingkungan terdekat. Akan tetapi yang paling ideal untuk membangun literasi ini adalah adanya kolaborasi tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan itu siapa aja sih? Yaitu ada keluarga, sekolah, juga masyarakat. Nah, di sana orang tua bisa membacakan cerita, kemudian guru bisa membuat kegiatan literasi yang menarik, kemudian didorong dengan kegiatan masyarakat, yaitu lingkungan sosial bisa menyediakan fasilitas seperti taman baca atau ruang mendongeng. Karena ketika tiga stakeholder tersebut berkolaborasi, literasi akan tumbuh sehat dan semua pihak bisa menyiram dan merawat. Gitu ya. Berarti untuk pihak terkait itu atau peran itu bisa dari siapapun ya gitu. Tadi kan kita ngobrolin edukatif nih. Sekarang pertanyaan ke bagian reflektif, yang dimana setelah Siti Ari belajar tentang tema literasi ini, apa sih makna literasi bagi Siti Ari sebagai calon guru PAUD? Bagi saya, literasi adalah jembatan untuk membangun manusia yang utuh. Karena anak bisa menyampaikan pikiran dan perasaan dengan kata-kata akan lebih mudah nantinya ketika berinteraksi, kemudian belajar, dan menyelesaikan konflik. Kita sebagai seorang calon guru, saya juga sadar ya, tugas kita bukan hanya ngajarin anak huruf A, huruf B, huruf C gitu. Akan tetapi menciptakan ruang aman